Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Agustin dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas D dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial. Berikut penjelasannya. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah pembeda yang mengategorikan masyarakat menjadi beberapa kelas secara vertikal yang diwujudkan dalam bentuk tingkatan masyarakat paling tinggi sampai paling rendah. Stratifikasi sosial terbentuk dari kebiasaan individu dalam berhubungan dengan individu lainnya yang teratur dan tersusun. Jadi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat. Latar belakang munculnya stratifikasi sosial dapat disebabkan adanya perbedaan perlakuan dan penghargaan masyarakat terhadap suatu yang dimiliki. Setiap masyarakat memiliki sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, dan kekuasaan. Selanjutnya, stratifikasi sosial dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bentuk, diantaranya yaitu perbudakan. Dalam sistem perbudakan, individu bisa memiliki individu lain sebagai properti. Di sini, karena statusnya sebagai properti, penggunaan kekerasan diperbolehkan. Pemilik budak atau majikan berada di strata atas dan memiliki hak penuh atas budak yang dimilikinya. Dan yang kedua, ada feudalisme, di mana lapisan tertinggi adalah kaum bangsawan, di bawahnya pemuka agama atau pendeta, dan lapisan terendah terdiri dari selain bangsawan dan pendeta yang disebut rakyat jelata. Selanjutnya ada kasta. Kasta dipertahankan berdasarkan garis keturunan keluarga. Sistem kasta yang berkembang di India berasal dari sistem yang disebut caturwarna. Berdasarkan tradisi caturwarna, terdapat 4 kasta utama yang dominan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang terakhir ada kelas. Individu bisa naik ataupun turun kelas tergantung evaluasi dari masyarakat. Menurut Ogrobun dan Nimkov mengatakan, status sosial seseorang menentukan di kelas mana ia berada. Oleh karena sifatnya terbuka, individu bisa menempati lapisan yang tinggi bila berhasil menaikkan status sosialnya. Status sosial ini bisa diperoleh dengan berbagai cara, misalnya tingkat pendidikan dan kepemilikan finansial. Golongan pertama yaitu orang-orang yang sangat kaya. Dilihat dari kelas sosial dimiliki, biasanya golongan ini berusaha untuk mempertahankan derajat mereka dengan mengkonsumsi barang-barang mewah. Golongan kedua yaitu orang kaya. Golongan kedua ini cukup banyak di dalam masyarakat, hampir sama dengan golongan pertama, namun memiliki perbedaan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Golongan ini akan mengkonsumsi barang-barang yang bagus namun tidak semewah golongan pertama. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang miskin. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, golongan ini masih banyak di dalam masyarakat. Dalam mengkonsumsi barang atau jasa, golongan ini lebih teliti dalam membedakan mana yang merupakan kebutuhan mereka dan mana yang merupakan keinginan mereka. Selanjutnya, ada fungsi stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial berfungsi untuk mengatur, menyusun, serta mengawasi hubungan antar anggota masyarakat. Stratifikasi sosial akan mengatur partisipasi individu dalam kehidupan secara menyeluruh. Yang kedua, stratifikasi sosial merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tugas utama. Setiap strata akan ditandai dengan simbol yang menunjukkan standar atau ranking dalam kehidupan. Yang ketiga, distribusi hak-hak istimewa setiap objektif untuk berbagai kepentingan, misalnya penentuan tingkat kekayaan, penghasilan, wewenang, serta keselamatan pada kedudukan seseorang. Dan yang terakhir, sebagai penentu simbol status, misalnya cara berpakaian seseorang,
bentuk rumahnya, atau tingkah lakunya seseorang. Dan selanjutnya ada dampak stratifikasi sosial. Ada dua, yaitu pertama dampak positif. Pemerataan pembangunan di setiap daerah yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial. Dengan adanya tindakan dalam menghilangkan kesenjangan sosial, maka diharapkan kondisi bisa kembali stabil. Yang kedua, muncul sebuah kemauan dari individu dalam masyarakat untuk bersaing dan berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Dampak negatif stratifikasi sosial yaitu konflik di antara kelas. Di masyarakat terdapat sebuah tingkatan sosial berdasarkan pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan. Kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai kelas sosial. Jika terdapat sebuah perbedaan kepentingan di antara kelas sosial, maka konflik antar kelas akan muncul. Misalnya demonstrasi yang dilakukan buruh untuk menuntut kewajiban dari perusahaan. Yang kedua, konflik di antara kelompok sosial. Masyarakat yang majemuk dan beragam bisa menjadi latar belakang munculnya kelompok sosial. Beberapa kelompok sosial tersebut berdasarkan agama, ras, suku, ideologi, atau profesi. Hal tersebut bisa memunculkan keinginan untuk menguasai kelompok sosial lainnya, yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang mengakibatkan konflik kelompok sosial. Selanjutnya, ada konflik antar generasi. Konflik ini bisa terjadi apabila generasi tua yang berusaha untuk mempertahankan adat serta nilai yang sudah lama berlaku dengan generasi muda yang ingin melakukan perubahan yang dilakukan secara modern. Misalnya, hilangnya sopan santun atau tidak digunakannya musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.